Halo teman-teman, hari ini aku mau share aja pengalaman aku di tahun 2023. Waktu itu aku ambil sertifikasi WAPERT, WPPEP, sama WMI. Nah, aku tuh bakalan share mulai dari awal mulanya nih, kalau kita mau dapetin sertifikat kayak WPPE, WPPEP, WAPERT, WMI, dan WPEE. Ini ada beberapa langkah. Yang pertama aku mau share buat kalian yang pertama kali ambil ujian gitu. Soalnya ada beberapa case yang mungkin kalian udah pernah ngambil sertifikat itu, udah lisan OJK, cuman lupa perpanjangan. Nah, ini case-nya mungkin bakalan sedikit berbeda. Nah, yang pertama dulu, yang belum pernah ikut ujian sama sekali, kalian itu harus ikut pelatihan pra-ujian gitu istilahnya ya, buat dapetin sertifikat pelatihan. Nah, jadi yang pertama kalian lakuin itu bukan langsung daftar ujian, tapi daftar dulu kelas pelatihan buat dapetin sertifikat pelatihan. Nah, lembaga pelatihannya itu ada banyak ya teman-teman, kayak di Teach Me, APRDI, dan lain-lain. Aku share di PowerPoint di sini. Misalnya di sini aku pakai contoh kasus waktu aku mau ambil sertifikasi WMI, Wakil Manajer Investasi. Nah, misalnya kalian itu kerja di manajer investasi atau yang mengharuskan kalian punya lisensi WMI. Nah, di sini aku searching ya teman-teman. Misalnya aku mau ambil lembaga pelatihannya di mana nih? Yang pertama aku sesuaiin dengan budget aku. Kedua, kira-kira di sana itu kalau dulu sih yang jadi faktor pertimbangan aku, karena kan aku nggak terlalu punya banyak pengalaman di bidang itu. Jadi aku tuh mau cari lembaga pelatihan yang kasih contoh unit kompetensi cara mengerjakannya. Jadi ya teman-teman, aku underline lagi, kalau sekarang itu ujian itu nggak hanya CBT atau tes tulis, tapi ada juga observasi. Nah, sebelum observasi itu kayak wawancara gitu kan teman-teman sama asesor. Sebelum observasi kita harus nyiapin dokumen, namanya itu unit kompetensi. Nah, jadi kalian itu searching ya, kira-kira mana nih lembaga pelatihan yang enak lah buat kalian belajar, atau enggak mungkin kalau kalian butuh sertifikatnya cepet-cepet gitu kan, kalian cari lembaga pelatihan yang bentar lagi mau buka kelas gitu. Nah, di sini kebetulan yang paling deket itu dan yang sesuai nih sama yang aku pengen waktu itu di WMI itu di Teach Me Exam Preparation WMI 16 Mei sampai 3 Juni 2023. Ini contohnya aja teman-teman. Linknya aku tulis di bawah. Terus di sini ini kan jadwal kelasnya mulainya itu 16 Mei. Kalau bisa, kalian tuh kan harus daftar sebelum 16 Mei. Jangan mepet-mepet gitu ya teman-teman. Dan biasanya juga ini kan ada kuotanya. Terus selain itu juga kita itu akan dikasih kayak buat kita belajar online-nya gitu. Jadi kita bisa buka-buka materi sebelum kelas by Zoom sama pelatih-pelatih di Teach Me gitu kan, pengajar lah ya, sebelum kita belajar sama pengajar yang di Teach Me by Zoom. Terus juga ini tuh bakalan dibuatin grup di WhatsApp ya teman-teman gitu. Nah, nanti tuh kan bakalan ada adminnya, jadi kalian bisa tanya-tanya ke sana. Sebelum kalian daftar, ada beberapa yang harus di-underline. Nah, yang pertama nih, belum termasuk biaya ujian di LSPPMI dan lain-lain ya, kalian bisa baca. Terus ini tuh kan biayanya 4 juta. Nah, jadi 4 juta itu hanya biaya buat pelatihannya aja. Kalau misalnya mau ujian, nanti kalian itu bayar lagi sesuai sama harga ujian WMI. Terus kalian daftar dan ikutin proses pendaftarannya, dari mulai masukin data-data, lanjut ke proses bayar, dan lain-lain ya teman-teman. Aku underline lagi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya WMI ini kan kebanyakan kalau di Teach Me itu pisah ya, jarang yang
include dengan biaya ujian. Tapi kalau buat kalian yang sertifikasinya mau WPPE sama WPPEP, biasanya itu suka ada yang include sama biaya ujian khusus di lembaga pelatihan di Teach Me. Yang enaknya dan jadwal ujiannya juga jadinya lebih banyak gitu kan teman-teman. Karena kalian juga bisa include masuk yang ujiannya yang di Teach Me. Misalnya di gedungnya Teach Me, atau Teach Me itu kadang-kadang suka buka lokasi ujian kayak di Surabaya gitu. Karena kan kalau WAPERT, WMI, WPPEP, WPPE sama WPEE itu biasanya ujiannya masih offline. Tapi kalau yang nggak include sama LSPPMI nih, yang kayak aku sekarang di WMI, aku tuh abis selesai dan dapetin sertifikat pelatihan, harus cari-cari jadwal lagi. Jadi kapan sih ada jadwal ujian? Nah, cari jadwal ujiannya itu di LSPPMI. Tapi waktu itu aku pernah sertifikasi WPPEP di 2023 juga. Abis kelar dan dapetin sertifikat pelatihan di Teach Me. Nah, biasanya itu adminnya itu selalu menginformasikan jadwal ujian. Dan itu tuh biasanya hampir setiap minggu juga, seminggu sekali gitu ya teman-teman. Biasanya suka ada aja jadwal. Dan kita itu ujiannya itu di gedung Teach Me. Tapi kalau misalnya yang nggak include kayak yang di WMI ini, dan kita harus nyari-nyari jadwal di LSPPMI, yang itu ujiannya di Radio Dalam. Mungkin buat alamatnya kalian bisa cari-cari lagi ya buat detailnya. Ini aku mau share info-info yang sekilas-sekilas aja. Tapi setidaknya prosesnya itu aku jelasin secara singkat, dan mungkin juga bisa lebih berguna buat kalian yang masih bingung gitu kan. Gimana sih kantorku itu misalnya wajibin banget WPPE punya lisensi, terus langkahnya kayak gimana. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Di sini aku kasih gambar ya, kayak ada akses kelas online, terus materi uji kompetensi, materi knowledge pasar modal, kayak gini-gini. Kalian bisa baca-baca gitu kan, lebih banyak, belajar lebih banyak. Biasanya lembaga pelatihan itu tuh buat mendapatkan sertifikat pelatihannya itu ada kayak ketentuan-ketentuan. Nah, dan itu tuh harus kita penuhin biar kita bisa dapat sertifikat pelatihan. Contohnya kalau di Teach Me itu kayak akses kelas online-nya harus dibuka, terus kalian harus mengerjakan soal-soalnya. Terus kertas kerjanya harus dibuat, dan kertas kerja walaupun dikasih template ya sama Teach Me, tapi kalian itu harus buat versi original buatan kalian gitu kan. Itu tuh hanya contoh kan dari Teach Me, tapi kalau kalian ternyata punya pengalaman nih, kalian bisa improve sesuai dengan dunia kerja kalian, itu kan pasti lebih baik. Nah, tapi jangan lupa poin-poinnya ya. Jadi kayak kan kita harus ngerjain kertas kerja. Kertas kerja itu ada terdiri dari beberapa unit kompetensi. Kalau misalnya kayak WMI itu ada 8 unit kompetensi. Nah, ini nih ya, kalian bisa baca. Unit kompetensi pertama menganalisis efek, unit kompetensi kedua melakukan perdagangan efek. Nah, ini ya teman-teman, sampai 8. Jadi ini tuh yang bakalan nanti diuji dari mulai di CBT-nya maupun kertas kerja. Nah, kalau misalnya aku contohnya nih, aku tuh masih bingung nih kalau kertas kerja mengelola audit internal tuh kayak gimana sih gitu kan. Karena kan kerjaan aku gak berhubungan dengan audit internal. Sementara kita harus ngerjain kertas kerja unit kompetensi mengelola audit internal. Nah, enaknya kalau di Teach Me itu dikasih template. Tapi kan kembali lagi ya teman-teman, lembaga pelatihan itu punya kelebihan sama kekurangan. Jadi sebaiknya kalian searching aja lebih detailnya lagi buat menentukan kalian mau ngambil di lembaga pelatihan yang mana. Nah, terus di sini WPPE ada 7 unit kompetensi. Kalian bisa baca sendiri ya teman-teman.
Jadi setiap unit kompetensinya itu ada yang sama, ada juga yang beda. Misalnya kayak uniknya kalau di WPPE atau WPPEP itu tuh ada melakukan keperantaraan efek gitu kan. Sementara kalau misalnya di WAPERT sama WMI itu tuh ada namanya unit kompetensi desain produk. Dan ini beda-beda ya. Terus ada WPEE, ini unitnya apa aja. Kalian bisa baca nih, aku lampirin juga di slide ini. Nah, kalau kalian misalnya udah menyelesaikan semua syarat buat mendapatkan sertifikat, itu biasanya lumayan agak lama ya, karena misalnya kita harus ikutin semua kelas Zoom. Kelas Zoom tuh biasanya berapa hari atau berapa minggu. Terus kalian harus bikin kertas kerja gitu kan. Ada yang cepat, ada yang lama. Nah, ini juga harus kalian searching ya. Jadi lembaga pelatihan itu penting banget. Harus yang sesuai dengan tujuan kalian. Kalau aku sih tipe yang aku pengen belajar lebih banyak, gak apa-apa. Waktunya lebih lambat. Yang penting aku bisa belajarnya lebih banyak. Jadi aku lebih banyak persiapan juga sebelum aku ujian nanti. Karena kalau ujian yang sekarang kan katanya susah, dan emang susah sih sebenarnya. Jadi kita harus jangan menyepelekan, harus persiapin dengan baik. Ini contohnya ya, sertifikat pelatihan yang dari Teach Me yang wakil manajer investasi. Tapi sertifikat ini tuh bukan berarti kalian udah punya sertifikat WMI, tapi hanya sertifikat bahwa kalian itu telah mengikuti pelatihan yang nantinya sertifikat ini berguna buat kalian kalau mau daftar ujian WMI. Nah, tapi kalau misalnya kalian pelatihannya WMI, tapi kalian ujiannya WPPE ya teman-teman, kalian harus ikut pelatihannya WPPE, jadi harus sama gitu ya. Kalau misalnya mau ujian WPPE, ikut pelatihannya WPPE, sertifikat pelatihan. Tapi kalau misalnya sertifikat pelatihannya WMI itu buat kalian nanti daftar ujian WMI. Nah, karena di sini tadi ya aku tuh nggak include biaya yang 4 juta itu. Jadi setelah aku mendapatkan sertifikat, aku tuh cari-cari lagi link buat ujian. Tapi kalau misalnya kalian masih pengen belajar gitu ya, sertifikat pelatihannya juga berlaku tuh 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun gitu ya. Ini kalian boleh searching lagi ya, takutnya aku salah. Tapi kalian bisa istirahat dulu lah abis pelatihan, misalnya 1 tahun atau 2 tahun gitu, baru nanti ujian. Nah, kalau aku tuh waktu itu lumayan pengen cepet-cepet gitu. Jadi abis aku ikut pelatihan, dapetin sertifikat pelatihan, aku langsung sering buka websitenya LSPPMI buat nentuin kapan jadwal terdekat ujian WMI. Nah, kebetulan ini lagi dibuka ujiannya WMI. Nah, biayanya itu 1.750.000 pada waktu itu ya aku. Nah, terus aku ikutin lagi langkah daftarnya sampai pembayaran. Terus websitenya itu dari Teach Me ke LSPPMI juga beda ya teman-teman. Jadi kalian searching aja. Dan kalaupun kalian itu udah include nih yang di Teach Me gitu kan, include biaya ujian di LSPPMI, nanti itu adminnya bakalan tetap ngarahin kalian buat mengisi daftar ujian di LSPPMI. Tapi itu by arahan dari Teach Me ya kalau misalnya include. Biasanya include itu antara WPPEP sama WPPE. Nah, kalau misalnya udah tuh sampai misalnya udah selesai gitu, nanti kalian tinggal datang ujian, tanggalnya, tempatnya di mana, dan di sana kan harus ada kayak sertifikat pelatihan, terus juga kertas kerjanya harus udah diupload dan segala macam, baru kalian bisa ujian. Kalau misalnya udah ujian nih dan ternyata lulus, itu tuh biasanya kalau keputusan lulus atau enggaknya itu kita bisa lihat waktu di observasi sama asesor. Biasanya asesor tuh kasih sekilas lah ya bahwa kita tuh hasil ujian tes tulisnya tadi segini, terus hasil observasi tadi dinyatakan lulus sama asesor gitu. Jadi kemungkinan besar kalian lulus, tapi kan itu harus masuk ke sidang pleno.
Dan biasanya nunggu waktunya itu ya kurang lebih sekitaran di 2 minggu. Nanti tuh bakalan ada sertifikat bahwa kalian itu dinyatakan lulus ujian. Dan nanti juga menyusul tuh dari sertifikat menyatakan kalian lulus ujian, kalian tuh datang lagi ke LSPPMI buat dapetin sertifikatnya. Misalnya di sini sertifikat WMI. Itu tuh persyaratannya itu dari mulai materai, foto kita, terus kita tanda tangan basah di sertifikatnya. Nah, udah kan kalian udah dapetin sertifikat WMI. Tapi sertifikat WMI ini belum dilisen. Jadi kita itu prosesnya belum sampai sana. Harus dilisenin ke OJK biar jadi SK kan. Nah, langkah selanjutnya kalian ke sprint OJK, terus kalian ikuti langkah-langkah buat dapetin SK OJK-nya gitu. Salah satunya itu ada sertifikat yang dari LSPPMI yang udah ada tanda tangan basah kalian gitu kan, atau sertifikat WMI kalian. Tadi kan dimasukin ke sprint OJK. Nanti kalau semua prosesnya udah selesai, bakalan ada email SK kalian keluar. Jadi emang prosesnya lumayan panjang ya teman-teman. Dan di sprint OJK juga itu harus pakai biaya lagi. Nah, ini tuh aku share yang kalian belum pernah ujian. Kalau misalnya kalau kalian yang udah pernah ujian, terus SK-nya mati, terus kalian lupa perpanjang, nah itu case-nya mungkin beda lagi. Ada juga yang nggak perlu pakai lembaga pelatihan gitu, tinggal langsung ujian. Ada juga yang nggak perlu lagi ujian CBT, jadi tinggal observasi aja sama asesor. Nah, ini case-nya beda-beda. Kalau case yang kedua tadi, mungkin kalian boleh tanyakan ke petugas LSPPMI yang lebih tahu lah informasinya, lebih detailnya gitu ya teman-teman. Nah, itu aja sih mungkin aku mau share-nya. Nah, tapi tuh di tahun 2023 juga aku tuh karena ada beberapa email atau DM yang masuk gitu kan ke aku, dan mereka bilang udah kayak 5 kali nggak lulus ujian atau 3 kali gitu. Terus mereka minta tolong ke aku buat ngajarin mereka. Awalnya iseng-iseng, kayak aku buka les private, aku ngajarin mereka. Kayak misalnya contohnya di kertas kerja itu kemungkinan asesor bakalan nanya apa aja. Terus aku juga jelasin semuanya gitu, karena kan kalau ujian CBT itu artinya kalian tuh harus udah paham kan. Jadi benar-benar dari awal gitu kan, apalagi kalau udah berkali-kali gagal ujian. Dan alhamdulillah tuh setelah aku ngajarin, itu tuh langsung pada lulus ujian. Nah, dari sana itu aku masih belum buka les private di YouTube aku, karena biasanya itu dari satu mulut ke mulut lain. Jadi kayak setiap bulan itu pasti ada aja aku ngajar yang kesulitan lulus ujian. Dan itu pun aku benar-benar ngajarinnya detail dan bisa kayak seminggu 2 minggu gitu. Di tahun 2024 ini kayaknya aku bakalan memberanikan buat share ini ke YouTube. So mungkin kalian kalau misalnya kalian kebingungan dan pengen belajar tapi ada mentor gitu kan, atau mungkin kalian termasuk tipe orang yang senengnya belajarnya sambil diajarin gitu kan. Ada orang yang seneng belajar sendiri, ada juga yang senengnya belajarnya bareng-bareng atau enggak diajarin. Ataupun kalian sibuk gitu kan, terus kalian butuh seseorang yang bisa bantuin kalian. Itu kalian boleh DM ke Instagram aku atau enggak email ke aku. Nah, tentunya kan ada tarifnya. Biasanya sih kalau tarifnya juga beda-beda ya teman-teman.
itu mungkin bisa didiskusikan gitu. Cuman sih so far selama ini ya pada lulus ujian sih, mungkin aku bisa kasih sharing-sharing sedikit lah gitu kan dari apa ya, testimoni kali ya gitu kan. Kalian bisa baca aja. Aku sih sebenarnya ngelakuinnya dari 2023 dan aku masih belum berani ngelakuin ini kayak karena juga biasanya dari satu mulut ke mulut yang lain, terus tiba-tiba oh ya udah bulan ini aku masih padat. Mungkin di 2024 ini aku bisa kenalan dengan kalian yang lebih banyak lagi kan ya teman-teman gitu kan. Dan kalau misalnya waktunya lagi ada juga mungkin aku accept, tapi kalau misalnya aku lagi sibuk mungkin kemungkinan aku nggak ambil. Jadi itu by diskusi aja, tapi so far mungkin aku bisa bantu kalian dan kita juga bisa jadi temen yang baik lah gitu kan. Karena awalnya itu aku tuh mau tuh karena dia itu kan rumahnya lumayan jauh banget dari Jakarta, jadi perjalanan dia buat ngedapatin sertifikat itu tuh pengorbanan banget gitu kan, harus naik pesawat, belum hotel, terus dia sampai beberapa kali gitu kan gak lulus ujian. Nah dari sana juga aku berasa ingin ngebantu aja sih mungkin, jadi kan daripada dia harus expand lebih banyak buat dapetin sertifikat itu tapi ada yang salah mungkin atau gimana makanya gak lulus ujian terus, mungkin di sini aku bisa bantu dengan cara strategi belajarnya ya bareng aku gitu. Nah untuk tarifnya yaitu menyesuaikan aja ya. Kalau misalnya kalian berani buat bayar lebih atau kalian misalnya sibuk gitu kan pengen request yang lebih komplit gitu, itu juga boleh sih. Ya didiskusikan aja ya. Kalau misalnya kalian uangnya terbatas juga itu juga bisa didiskusikan aja, karena di sini juga aku bisa nambah temen gitu kan, karena kan kita kan pasti bakalan sering belajar bareng, jadi udah kayak temen sih kalau aku ke teman-teman aku yang udah pernah belajar sama aku. Ya mungkin gitu aja sih ya teman-teman, share-nya dari aku. Terima kasih, see you next time.